Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam yang beriman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui di video pembahasan sebelumnya, bahwa hukum Islam ada dua, yaitu hukum ta'lifi dan hukum wad'i. Hukum ta'lifi adalah seperangkat hukum yang berisikan tuntunan, anjuran, larangan, pembolehan, dan sahnya suatu ibadah yang terbagi dalam 7 hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sahih, dan batal. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hukum wad'i? Ada berapa hukum wad'i? Mari kita bahas bersama di Islam. Hukum wad'i adalah suatu alasan dan penjelasan tentang situasi bagaimana tuntunan, anjuran, larangan, pembolehan, dan sahnya suatu ibadah tersebut diberlakukan. Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam ilmu usulil fikih menjelaskan bahwa hukum wad'i adalah tuntunan meletakkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau pencegah bagi lainnya atau terciptanya hukum. Sebagai contoh, hukum menunaikan sholat subuh adalah wajib. Hukum wajibnya sholat subuh adalah bagian dari wilayah hukum ta'lifi yang jumlahnya ada 7, yang salah satunya yaitu wajib. Alasannya yaitu karena di dalam hal ini kita dituntut oleh kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk menunaikan sholat subuh tersebut. Sedangkan bagaimana situasi atau kegiatan sholat subuh tersebut dapat terlaksana, maka kita akan masuk ke dalam wilayah pembahasan hukum wad'i, yaitu untuk mengetahui apa saja sebab, syarat, serta penghalang dari terciptanya kewajiban sholat subuh tersebut. Yang pertama adalah sebab. Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan, sebab hukum adalah sifat yang jelas dan memberikan pembatasan, di mana dalil sami menyebut keberadaannya sebagai pemberitahu adanya hukum ta'lifi. Secara sederhana, sebab hukum ini bisa diartikan sebagai kondisi pasti yang memberikan batasan tertentu, di mana teks syariat menganggap hal tersebut sebagai penanda keberlangsungan hukum. Contohnya, terbit fajar siddiq sebagai penanda waktu subuh. Terbitnya fajar siddiq merupakan sebuah kondisi yang jelas. Terbitnya fajar siddiq merupakan sebuah kondisi yang jelas atau tampak di ufuk langit, di mana ia bisa menjadi pembatas sekaligus teks syariat yang menyatakan hal tersebut sebagai penanda masuknya waktu subuh. Ketika fajar siddiq tersebut terbit, maka kewajiban menunaikan sholat subuh dimulai. Masih dari kitab yang sama, akan tetapi redaksinya berbeda. Dijelaskan bahwa sebab hukum adalah sesuatu yang keberadaannya menetapkan keberadaan dan ketiadaannya menetapkan ketiadaan. Maksudnya yaitu adanya sesuatu disebabkan adanya sesuatu. Contoh, adanya fajar siddiq merupakan sebab adanya kewajiban sholat subuh, dan ketiadaan fajar siddiq menjadi sebab peniadaan kewajiban sholat subuh. Melaksanakan kewajiban ibadah sholat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang kedua, syarat. Artinya, ketiadaannya mengharuskan tidak adanya hukum, akan tetapi keberadaannya tidak mengharuskan ada atau tidaknya sebuah hukum, dan ia berasal dari luar substansi yang disyariatkan itu. Dalam hal ini dicontohkan seperti melakukan wudhu sebelum sholat. Hakikatnya wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat, tetapi adanya wudhu belum tentu adanya sholat.
Bisa jadi wudhu digunakan untuk mensucikan diri sebelum membaca Al-Quran, tawaf, atau ibadah lain yang mensyaratkan wudhu. Mengenai wudhu sendiri, sebagai syarat sholat, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Yang ketiga, mani, yang keberadaannya menyebabkan pula ketiadaan hukum atau sebab dalam artian menjadikan hukum atau sebab itu menjadi batal. Dalam hal ini, mani diartikan sebagai sesuatu yang menjadi pencegah suatu hukum, seperti orang mabuk tercegah untuk melakukan sholat, orang junub tercegah untuk iktikaf di masjid, dan wanita haid yang tercegah melakukan sholat. Contoh ayat yang menerangkan tentang mani seperti terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dari keterangan tersebut dapat kita pahami bahwa mani adalah sesuatu yang ketika adanya sesuatu itu berakibat meniadakan hukum. Alhamdulillah, sahabat ini Islam, itulah tadi pembahasan mengenai hukum mandi. Semoga kita selalu dimudahkan dalam memahami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.